Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum kimia farmasi analisis kualitatif bersama saya Mairani Sandini, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di praktikum kali ini kita sudah masuk ke modul 5, yaitu tentang identifikasi barbiturat. Nah, sebelum dijelaskan tentang identifikasi barbiturat, apa sih senyawa barbiturat itu? Nah, senyawa barbiturat atau barbital adalah golongan obat tidur atau hipnotik sedatif yang merupakan turunan asam barbiturat ureida siklis. Rumus umum senyawa barbiturat dapat dilihat pada gambar. Umumnya, R1 atau R2 adalah alkil atau aril, R3 adalah H atau CH3, R4 adalah O barbiturat atau S tiobarbiturat. Nah, ada juga nih hipnotika yang merupakan senyawa turunan ureum atau ureida alfatis yang kerjanya sama dengan barbiturat, yaitu adalin dan brumoral. Di samping itu, ada senyawa lain yang bukan turunan asam barbiturat tetapi mempunyai sifat yang sama dengan turunan asam barbiturat, yaitu senyawa hidantoin yang digunakan sebagai anti-epilepsi atau penyakit ayan. Rumus dasarnya sebagai berikut. Sifat-sifat umum senyawa barbiturat. Senyawa barbiturat ini umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau, dan rasanya pahit. Senyawa barbiturat ini bersifat asam lemah karena dapat bertautometri menjadi bentuk ketoenol. Bentuk enol bersifat asam karena dapat terionisasi. Senyawa barbiturat hampir tidak larut dalam air, agak mudah larut dalam etanol dan aseton, agak sukar larut dalam eter dan kloroform. Larut dalam alkali hidroksida membentuk garam. Garam barbiturat mudah larut dalam air. Larutannya dalam air tidak stabil dan mudah terhidrolisasi. Reaksi umum pada senyawa barbiturat. Yang pertama, jika dipanaskan dengan natrium hidroksida, akan membebaskan amonia yang dapat dites dengan lakmus merah basah. Yang kedua, ada reaksi pari. Pada reaksi ini akan terbentuk warna ungu. Yang ketiga, ada reaksi Köppen-Zwicker. Pada reaksi ini akan terbentuk warna ungu juga. Yang keempat, ada reaksi Zwicker, akan terbentuk warna ungu atau ungu biru. Yang kelima, ada reaksi-reaksi terhadap rantai samping pada barbital. Ada dua reaksi, yaitu reaksi Eckert atau reaksi Marquis. Pada reaksi ini terbentuk warna merah anggur. Reaksi ini positif untuk luminal. Selanjutnya ada reaksi nitrasi. Pada reaksi ini akan terbentuk warna kuning. Yang keenam, ada reaksi warna lain untuk barbital. Ada 3 reaksi, yaitu dengan asam sulfat pekat akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Dengan vanilin dan asam sulfat pekat akan terbentuk warna. Dengan alpha-naptol dan asam sulfat pekat akan terbentuk warna. Yang ketujuh, reaksi kristal untuk senyawa barbital. Ada sublimasi, ada aseton, dan air. Pada reaksi ini akan terbentuk kristal. Kemudian ada Dragendorff, akan membentuk kristal berwarna jingga merah sampai jingga coklat. Kemudian ada Bouchardat, akan terbentuk kristal berwarna putih kekuningan. Lalu ada Zwicker, akan terbentuk kristal berwarna biru ungu. Dengan
besi kompleks akan terbentuk kristal jingga merah sampai coklat. Nah, di sini ada salah satu contoh obat yang termasuk golongan barbital, yaitu ada fenobarbital atau lumina. Fenobarbital ini berbentuk serbuk kristal putih, tidak berbau, dan rasa agak pahit. Kelarutannya sukar larut dalam air, larut dalam 8 bagian etanol, 15 bagian aseton, 20 bagian eter, dan 70 bagian kloroform. Garam natriumnya mudah larut dalam air, larut dalam 10 bagian etanol, tidak larut dalam eter dan aseton. Nah, selanjutnya ada cara identifikasi fenobarbital atau lumina. Yang pertama, dengan reaksi pari akan menghasilkan warna ungu terang. Yang kedua, ada reaksi Lieberman, akan terbentuk warna kuning jingga sampai jingga merah. Untuk identifikasi yang ketiga, caranya sebagai berikut. Hasilnya terbentuk endapan putih. Untuk identifikasi yang keempat, caranya sebagai berikut. Hasilnya akan terbentuk warna kuning kemerahan. Identifikasi yang kelima yaitu dengan cara larutan sampel dalam metanol ditambahkan larutan kobalt asetat dan dipanaskan. Kemudian ditambahkan sedikit larutan borak, panaskan sampai mendidih, maka akan terbentuk warna biru ungu. Identifikasi yang keenam yaitu dengan penambahan kalium dikromat, akan menghasilkan warna hijau. Identifikasi yang ketujuh yaitu dengan penambahan alfa-naftol dan asam sulfat pekat akan menghasilkan warna ungu. Identifikasi yang kedelapan yaitu dengan garam natrium, akan memberikan tes positif terhadap natrium. Nah, yang terakhir ada reaksi kristal. Reaksi kristal ini dilakukan dengan penambahan reaksi sebagai berikut. Sekian ulasan saya di modul 5 ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.